Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Arif Mubarok, NIM 18358. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Public Relation dan Citra Positif Organisasi. Ya, langsung saja kita bahas latar belakang. Strategi merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang sangat efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam ataupun luar. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengembangkan konsepnya, mengenai konsentrasi strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi tersebut. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi maupun untuk mencapai sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa definisi strategi menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, menurut David, strategi sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selanjutnya, menurut Tiptono, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi manusia jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah. Lalu, menurut Pierce II dan Robinson, strategi adalah rencana berskala besar atau orientasi masa depan guna berintegrasi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan atau proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam jangka panjang tentunya. Nah, lalu ada dari Rangkuti. Baik, mohon maaf. Menurut Rangkuti, berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana perusahaan atau mencapai semua tujuan telah ditetapkan berdasarkan misi dan visi yang ditetapkan oleh sebelumnya. Oke, lanjut. Kemudian seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber pada kata komunis yang berarti sama. Nah, sama di sini dimaksud adalah sama maknanya. Perkataan lain komunisiang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, minimal dua orang. Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing. Di antaranya, Daniel Fardiasyah mengungkap beberapa definisi komunikasi secara istilah dan mengkemukakan para ahli. Yang pertama, Jenis dan Kelly menyebutkan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang atau khalayak. Nah, yang kedua, Berelson dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain
melalui penggunaan simbol-simbol, kata-kata, gambar, angka-angka, atau dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kode. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seorang, monopoli seseorang, menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Ya, yang selanjutnya, komunikasi mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Dari kegiatan keseharian, manusia memiliki dengan komunikasi. Dimanapun, kapanpun, dan kesadaran dan situasi macam apapun, manusia selalu terjebak dalam komunikasi. Karena memang komunikasi yang selalu kita gunakannya setiap hari. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup sosial manusia ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Dengan rasa ingin tahu inilah yang memaksa manusia perlu berkomunikasi. Dari definisi di atas menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal. Dan komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung dengan lisan-lisan maupun tulisan. Dan yang non-verbal sebaliknya. Kemudian public relation bisa dikatakan humas, hubungan masyarakat. Di negara Indonesia sudah lama berpengaruh secara public relation dikatakan humas, hubungan masyarakat. Di negara Indonesia sudah lama dipergunakan secara luas oleh departemen, perusahaan, industri, swasta maupun negeri. Public relation adalah sebuah bentuk komunikasi yang terencana, tersusun dengan rapi, baik itu ke dalam maupun keluar, atau antara suatu organisasi dengan khalayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Mendefinisikan public relation ini merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan yang baik menguntungkan antara organisasi dan masyarakat yang menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalannya. Kemudian public relation dapat dikatakan sebagai jembatan atau dalam perusahaan untuk menciptakan hubungan dengan baik dengan siapapun. Begini, public relation memiliki peran penting dalam segala bidang yang public relation mempunyai peran-peran penting dalam segala bidang sesuai dengan fungsinya, yakni membentuk hubungan dengan baik antara organisasi dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Public relation harus dapat memposisikan dirinya antara perusahaan dan publiknya. Peran public relation akan membayang-bayangi citra sebuah perusahaan. Citra perusahaan hal yang penting bagi perusahaan karena menyangkut apa yang diperoleh oleh masyarakat. Bisa dikatakan juga perusahaan untuk mempunyai citra baik dan masyarakat tentu memiliki kepercayaan yang baik di mata publik eksternalnya. Public relation mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada publik tentang organisasi ataupun perusahaan agar tetap eksis dan tetap dikenal di masyarakat dengan citra yang baik. Kemudian citra merupakan salah satu aset penting bagi organisasi yang selayaknya harus terus-menerus dibangun dan dipelihara oleh suatu perusahaan, organisasi ataupun yang lainnya. Citra yang baik merupakan salah satu alat yang terpenting bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau jasa, melainkan juga memperbaiki sikap kepuasan pelanggan terhadap organisasi. Citra senantiasa berhubungan dengan publik dan khalayak luas. Kesan dan pengetahuan mereka mengenai organisasi akan membentuk citra organisasi tersebut. Citra adalah cara pihak lain untuk memandang suatu perusahaan, seseorang, suatu komite, suatu organisasi, dan aktivitas. Citra juga memiliki tujuan eksistensi sebuah perusahaan di mata publik, yaitu menunjukkan pandangan masyarakat terhadap organisasi yang terbentuk dalam jangka waktu yang panjang.
Pencitraan yang terbentuk dengan baik dan memberikan dampak yang baik pula demi mencapai tujuan yang ditetapkan individu ataupun organisasi. Dalam hal ini mampu memberikan peluang bagi perusahaan untuk meraih keuntungan yang dijual ataupun jasa yang diberikan. Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi terdapat tugas-tugas yang harus dikoordinasikan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan organisasi yang telah dibentuk. Setiap organisasi ataupun jenisnya membutuhkan aplikasi manajemen dengan mengelola tugas atau sumber daya yang dimiliki. Istilah manajemen atau pengelolaan sendiri adalah seni mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya orang, barang, uang, pikiran, ide, data, informasi, infrastruktur, dan sumber daya lainnya dapat di dalam kekuasaannya. Sekarang ini, sumber pengelola sumber daya alam tidak hanya terbatas pada sumber daya fisik atau materi, tetapi lebih daripada itu. Untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih optimal, organisasi modern saat ini memandang bahwa pemanfaatan sumber daya manusia meliputi aset yang tertanam di dalamnya, yaitu berupa pengetahuan, kemampuan, termasuk pengalaman, keahlian, aktivitas, serta potensi inovasi yang dimiliki sumber daya manusia ataupun yang lainnya. Dengan melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara tepat, maka organisasi akan memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan organisasi lainnya dalam yang serta berkompetitif seperti sekarang ini. Baik, kemudian saya lanjutkan yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penjelasan ini adalah bagaimana strategi komunikasi public relation dan membangun citra positif organisasi. C. Tujuan masalah. Adapun tujuan masalah penelitian di bawah ini. Untuk mengetahui strategi komunikasi public relation dalam membangun citra positif organisasi. Yang D. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang strategi komunikasi public relation dalam membangun citra positif suatu organisasi. Yang kedua, manfaat praktisnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah strategi komunikasi public relation dalam membangun citra positif organisasi. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusun strategi komunikasi public relation dalam membangun citra organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak mohon maaf jika penyampaian kurang maksimal dan banyak kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.